Assalamualaikum. Teman-teman soli dan solihah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dan bahagia. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Kak Evi dalam pelajaran pendidikan Pancasila. Alhamdulillah kita sudah masuk bab 2. Insya Allah pembahasannya seputar makna aturan dan kesepakatan dalam membuat aturan. Tentunya agar kegiatannya semakin diberkahi, kita ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, siapa yang suka bermain bola? Ada? Wah, keren. Sekarang coba bayangkan, kalian bermain bola dengan teman-teman kalian. Tapi sama sekali tidak ada aturannya. Kira-kira apa yang akan terjadi, teman-teman? Betul, kurang kondusif. Bahkan bisa jadi berantem, teman-teman. Nah, inilah alasan kenapa kita membutuhkan sebuah aturan. Karena tanpa aturan, hidup akan menjadi kacau, teman-teman. Dengan aturan juga, semua bisa bermain dengan adil, juga seru, teman-teman. Hari ini, insya Allah, kita akan belajar berkaitan dengan aturan dan kesepakatan. Kita akan tahu kenapa aturan itu penting dan bagaimana membuatnya supaya semua merasa adil. Teman-teman siap? Siap ya? Kalau begitu, inilah penjelasannya. Apa itu aturan atau peraturan? Apa itu kesepakatan? Peraturan kesepakatan itu adalah tindakan yang harus dilakukan dan tindakan yang tidak harus atau tidak boleh dilakukan. Peraturan atau kesepakatan itu dibuat ada yang tertulis dan ada juga yang tidak tertulis. Kebanyakan tidak tertulis. Tetapi mengapa ada peraturan yang tertulis? Peraturan yang tertulis itu dibuat dengan tujuan agar mudah diingat karena bisa dibaca dan untuk itu akan jadi mudah untuk dilaksanakan dan mudah untuk ditaati. Setiap tempat itu memiliki peraturannya sendiri. Baik di rumah punya aturan sendiri, di sekolah juga ada aturannya, dan lebih lagi di masyarakat ada aturannya. Coba kita lihat satu-satu. Bagaimana dengan aturan di rumah? Apa contoh kesepakatan aturan di rumah? Tiap rumah bisa berbeda, tapi di sini ada beberapa contoh. Misalnya, ada rumah itu atau keluarga itu yang membuat peraturan bahwa harus mencuci piring sendiri setelah makan, harus membereskan tempat tidur setelah bangun tidur, menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, dan lain sebagainya. Coba di mana ini? Ya benar, di sekolah. Apa aturan peraturan di sekolah? Peraturan di sekolah itu bentuk ketentuan yang telah disepakati oleh lembaga pendidikan dan semua warga yang ada di dalam sekolah tersebut. Bisa menyebutkan contoh yang ada? Ya, tiap sekolah bisa berbeda aturan atau kesepakatannya. Nah, ini ada beberapa yang umumnya. Misalnya, semua siswa harus berpakaian seragam sesuai dengan pakaian yang telah ditentukan. Tidak boleh ribut di kelas, tidak boleh terlambat. Tugas untuk piket harus dikerjakan, rambut harus rapi, yang laki-laki gak boleh gondrong atau panjang rambutnya, dan masih banyak yang lain. Nah, di mana ini? Benar sekali, ini di masyarakat. Bagaimana dengan di masyarakat? Apa aturan atau peraturan di masyarakat? Aturan yang di masyarakat itu dibuat untuk kepentingan yang besar, kepentingan bersama, karena masyarakat itu lebih besar dari keluarga ataupun sekolah. Nah, jadi bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Bisa menyebutkan contoh? Ada banyak contoh aturan di masyarakat. Misalnya ini yang umumnya ya.
Setiap warga kalau sudah berusia 17, nanti kamu juga kalau sudah berusia 17 tahun, wajib memiliki KTP. Apa itu KTP? Kartu tanda penduduk. Nah, jadi yang kedua misalnya, warga wajib berpartisipasi dalam menjaga lingkungan supaya tetap bersih. Nah, harus hidup rukun dalam bertetangga. Tidak boleh membuat onar atau keributan, misalnya menyalakan musik besar-besar, itu akan mengganggu ketentraman. Dan kalau ada tamu, wajib melapor jika menginap lebih dari 24 jam. Nah, masih banyak lagi aturannya. Nah, menjadi pertanyaan, kan peraturan itu sudah dibuat berdasarkan kesepakatan. Berarti harus dilaksanakan dan harus dikerjakan sesuai dengan aturan yang ada. Bagaimana kalau tidak dilaksanakan? Jika tidak dilaksanakan, maka kita akan mendapatkan hukuman sesuai yang telah ditetapkan. Jadi, mengapa itu dibuat? Loh, nanti dihukum. Iya, semua itu dibuat, aturan-aturan itu diberlakukan dan ada hukumannya itu untuk menciptakan hidup yang disiplin, tertib, harmonis, dan jauh dari kerusuhan. Nah, siapkah kamu untuk selalu mematuhi aturan yang ada? Good job! Nah, teman-teman solih dan solihah, demikianlah penjelasan ataupun materi dari makna aturan dan kesepakatan dalam membuat aturan. Mudah-mudahan apa yang Kak Evi tampilkan itu bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu bagi teman-teman semuanya. Amin. Terakhir teman-teman, ada hikmah setelah kita mempelajari makna aturan dan kesepakatan dalam membuat aturan. Apa hikmahnya? Aturan dibuat agar tertib dan nyaman. Saat kita ikut membuat aturan, kemudian sepakat untuk mematuhinya, kita belajar bermusyawarah, taat, dan bertanggung jawab. Semua itu membuat kita semakin memahami bahwa aturan akan membawa kebaikan. Seperti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menuntun kita pada kebaikan sehingga iman kita menjadi lebih kuat. Maka mudah-mudahan kita menjadi manusia yang senantiasa taat dan melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kemudian kelak di akhirat kita bisa masuk ke dalam surga yang paling tinggi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir, jangan lupa mengerjakan tugasnya. Alhamdulillah, tugasnya sudah tersedia di Google Classroom. Silahkan teman-teman akses dan kerjakan tugasnya. Dan saat sapa siang insya Allah KEP akan cek tugas dari teman-teman. Terima kasih teman-teman atas kebersamaannya. Kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.